たちも全然だった。やめろ。 Halo kawan ATM, selamat bertemu kembali di channel kesayangan kalian ini. Apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun. Baik, masih di bahasan Super Sentai. Oke, langsung aja ceki-ceki. Kisah yang lalu, siapapun yang bertanya macam-macam akan diberi anting-anting jepit, tanda mereka telah jadi pengikut Hinelar. Hal ini disampaikan Jiro pada Kenta. Mereka pun pergi mencari. Kenta mendapati Shintaro menaiki bus. Ia pun mengejarnya. Di dalam bus, yang ada bukannya kursi, melainkan jalan panjang menuju Hinelar City. Kenta pun tak luput mendapat anting-anting khusus penduduk Hinelar City. Ia diperbolehkan ke sana. Jiro menanyakan pada teman-teman Mega Rangers, apa Kenta sudah datang? Ternyata belum. Lalu, teman-teman Mega Rangers melihat di terminal bis banyak pula orang-orang yang ikut seminar kepintaran. Mereka ikutan naik bis itu. Mereka sangat kaget. Terowongan apa itu? Untungnya, mereka nggak kepergok penjaga, jadi bebas masuk. Hingga mereka menyaksikan kota nan indah. Tak lama, Kune-Kune tampak tengah menghela penduduk bumi. Lalu, tiba-tiba Jiro muncul. Oh no, susah nanti Mega Rangers kalau mau install. Kemudian, mereka banyak melihat keanehan-keanehan di kota ini. Dan puncaknya, mereka berjumpa dengan Kenta. Ya ampau. Ia telah berubah bersama Shintaro. Mereka menyerang Kui-chan dan Miku. Ketika Kui-chan melihat anting-anting pengendali Kenta, ia mulai paham. Kui-chan berusaha melepaskan anting-anting itu, dan kebetulan Jiro pingsan. Setelah dilempar Shintaro, mereka pun bisa install. Sementara itu, anting-anting Kenta dan Shintaro lepas kena tembakan Mega Blue dan Mega Yellow. Kenta kaget, kenapa dia seperti ini? Ia sadar telah diperalat Dr. Hinelar. Kini saatnya membebaskan penduduk. Shiborena datang, lalu perintahkan Togebaru Nezi menghadang Mega Rangers. Nggak perlu berlama-lama, bahkan sangat mudah menghancurkan Togebari. Game over. Dengan kalahnya Togebari, Mega Rangers kembali sebagai manusia biasa, lalu membangunkan Shintaro dan Jiro. Tak lama, kota Hinelar bergetar, dan Mega Rangers kembali ke jalan tol. Kota Hinelar kembali menghilang, dengan membawa banyak penduduk yang dijadikan pengikut Hinelar. Ia pun tertawa. Hahaha. Pagi itu, ketika Kenta hendak pergi sekolah, ia melihat penduduk tergesa-gesa meninggalkan kota. Ada apa ya? Terdengar siaran dari mobil penerangan, kota sudah tidak aman dari gangguan Neziria. Dan Takeshi dipanggil ibunya karena nggak mau pergi. Katanya Mega Rangers pasti akan menolong. Lah, kemarin aja mereka membiarkan Moroboshi pergi. Gimana mau melindungi bumi? Kenta merasa banget singgungan itu. Memang benar, kemarin mereka melawan Moroboshi Nezi yang bisa menghilang. Ia bisa pergi kemana saja membuat kerusakan. Tentu saja atas perintah bosnya, Hinelar. Dengan tujuan membawa sebanyak-banyaknya manusia ke negeri impian Hinelar City. Sehingga Mega Rangers nggak bisa menangkapnya. Selebaran yang tertinggal milik Takeshi adalah promo perahu yang membawa penduduk meninggalkan Tokyo. Sepertinya ada rencana dari Neji Rezia mengangkut penduduk ke kota impian Hinelar. Sementara itu, Osan Kubo akan selidiki. Dan didapat info, perahu yang membawa penduduk trip pertama menghilang. Cari di seluruh lautan, kapalnya ketemu. Namun, nggak ada sesiapa di dalamnya. Anehnya, terlihat bekas aktivitas masih hangat. Kemana mereka? Mereka menghilang di saat makan dan lain-lain. Lalu, Osan Kubo mengirim SOS agar semua kapal dibatalkan berangkat. Telah terjadi penculikan penduduk dengan tujuan belum jelas. Sayangnya, Shiborena keburu datang dan menghabisi kru kapal. Mega Rangers diminta pergi ke kapal Sunflower itu. Ibu Takeshi baru menyadari kalau mereka telah memilih jalan yang salah. Karena Neji Rezia datang dan mengancam semua. Nggak ada yang bisa menolak mereka lagi. Siapa bilang? Tiba-tiba, Mega Rangers muncul. Wow, Takeshi udah yakin Mega Rangers pasti membantu. Ibu Takeshi seperti kenal dengan suara Mega Red. Namun, usaha mereka sepertinya akan sia-sia. Kapal nggak bisa dihentikan.
menuju kota Hinelar. Semua terkendali secara komputer. Osan Kubo minta mereka mencari sumber energi yang sangat kuat itu. Dengan menggunakan teleskopnya, Megailo berhasil menemukan sumber energi itu. Mereka pun meluncur untuk menghancurkannya. Mega Voyager diundang. Ternyata nggak mudah ke sana. Ia mendapat serangan nggak nyata. Dia lagi. Morobeshi Nezi. Bukannya bisa menangkap Morobeshi, justru Mega Voyager yang terdesak. Gimana ini? Tenang. Mega Winger datang. Harapan kembali timbul. Dengan kerjasama, mereka bisa menghancurkan Moroboshi dan menara energi hancur. Selamat! Portal pun hilang. Takeshi dan ibunya akan balik lagi ke kota. Tapi, akankah Mega Rangers bisa menolong penduduk yang lainnya? Dr. Hinelar tertawa bahagia. Hari ini adalah hari Koichiro dan Chisato mengikuti UMPTN. Jadi, sementara waktu mereka nggak bisa diganggu. Entahlah bila Nezire benar-benar mengganggu. Akankah mereka mengorbankan tesnya? Sesaat kemudian, terdeteksi adanya pergerakan di poin C3. Tapi, tak lama, lalu pindah ke tempat lain lagi. Terus bergerak. 3 Mega Rangers ditugaskan menyelidiki kedatangan makhluk aneh itu. Di sana, Kenta CS nggak menemukan apa-apa, kecuali roh-roh Nezi Rangers yang bangkit dan ingin mencari media buat mengalahkan Mega Rangers. Miku merasa dingin. Aneh, mereka pergi dan berharap nggak ada Nezi. Demi Chisato dan Kui-chan, Dr. Hinelar juga merasakan seperti ada suara, tapi nggak ada wujudnya. Dan cita-cita mereka mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya tetap berjalan. Adalah Tenso Nezire ditunjuk melaksanakan tugas ini. Ia amat lihai, bisa menyerap manusia. Tengah Mega Rangers membicarakan Kui-chan dan Chisato, moga lulus ujian. Tiba-tiba, Tenso muncul mengganggu warga. Oh my god. Kenapa mereka datang di hari yang penting ini? Gerutu Miku. Lalu Kenta mengajak mereka melawannya meski bertiga. Naasnya belum sempat mereka install, plus oh no. Osan berteriak memanggil, namun sinyalnya pun nggak terlacak. Gimana ini? Akankah memanggil Mega Black dan Megailo? Nggak mungkin. Mereka baru aja ikut ujian. Tak ada jalan lain. Osan Kubo terpaksa memberitahu Kui-chan dan Chisato. Oh no. Sungguh pilihan yang sulit. Mereka terdiam. Lalu diputuskan jadi Mega Rangers kembali. Dengan demikian, bisa menyelamatkan manusia-manusia yang diculik. Sayangnya, mereka nggak ikutan kesedot. Padahal, itu harapan agar bisa sampai ke Hinelar City. Hilang deh harapan ke sana. Di kota Hinelar, telah banyak warga di sana, termasuk Kenta CS. Lalu, Kune-Kune datang hendak membawa mereka. Penduduk heran, kok 3 orang ini jago banget? Berani melawan Kune-Kune? Bila ada kesempatan, mereka hendak install. Namun, nggak bisa. Kini, mereka yang jadi ongol-ongol. Balik pada Kui-chan dan Chisato, mereka dibekali Osan Kubo 2 alat baru seperti punya Kenta. Kebetulan, Tenso kembali mencari korban, dan mereka sengaja nggak install agar bisa ketangkap Tenso. Kini mereka bisa juga sampai ke kota Hinelar. Di sana, tugas utamanya mematikan pemancar anti-install. Sudah ketemu. Oh, mesti membereskan Kune-Kune dahulu. Meski Kui-chan sedikit terluka, ia harus kuat sampai bisa mematikan sinyal pelindung kota Hinelar. Kenta mendengar pula berita ada penyusup, lalu mereka menyusul. Kui-chan dan Chisato ketahuan Kune-Kune dan Tenso. Untungnya, mereka udah selesai memasang bom penghancur sinyal. Dengan modal nekat, mereka lompat, dan pelindung sinyal pun hilang berbarengan dengan hancurnya pemancar anti sinyal. Sebelum mereka jatuh ke bumi, Mega Red dan CS datang menolong. Kalian memang bodoh ya? Gimana ujian kalian? Nggak apa, lain kali ikut lagi. Sekarang saatnya menghancurkan Tenso dan kroco-kroconya. Rogers Double Attack. Game over. Dan berita baik datang buat Kui-chan dan Chisato. Mereka masih bisa ikut ujian kok. Sebab Nezire mengacau kota, maka ujian diundur besok. Wow! Saat-saat menunggu kabar Osan Kubo, Miku mendapati Pak Aiwa sangat depresi. Karena banyak manusia hilang dan tak kembali. Inilah yang jadi tugas Mega Ranger selanjutnya.
Tak lama Osan Kubo mengabarkan markas Hinelar sudah didapat di bawah tanah 300 meter di Teluk Sagami. Mega Rangers langsung OTW. Perbuatan Dr. Sadeng emang terwujud. Semua manusia dijadikan data tersimpan rapi dalam kabinet. Gila ya, pakai senyum lagi. Mega Rangers tiba di sana, dan roh gentayangan Neji Rangers juga tiba. Mereka masih dendam pada Mega Rangers, dan akan mengalahkan mereka. Dr. Hinelar akan menyambut kedatangan Mega Rangers. Mega Red hampir saja kena mesin scan, lalu Mega Pink mendorongnya. Namun justru dia yang kena. Wadaw, dia akan jadi kartu data pula. Dr. Hinelar menjelaskan, semua orang akan diubah jadi kartu data, dan ia akan membuat program ulang dengan bentuk yang sama. Maka mereka semua bisa diatur sesuai keinginannya. Gila ya, kepintaran sampai Sadeng. Mega Pink meminta Mega Red menghancurkan mesinnya, tapi nggak jadi. Lantaran bila mesin dihancurkan, maka Mega Pink nggak bisa balik sebagai manusia lagi. Ia bingung. Meski Mega Pink minta tolong, akhirnya mereka semua dijadikan kartu data pula. Oh no, habislah sudah. Berita ini sampai ke Osan Kubo. Mega Rangers akan diprogram ulang sesuai kehendak Dr. Sadeng. Sementara itu, ruh Neji Ranger nggak suka musuh mereka diambil orang lain. Mereka akan tuntut. Osan Kubo sedikit lega. Mega Silver siap pergi. Semua berharap padanya. Moga berhasil ya. Pas Dr. Hinelar hendak memprogram ulang, ruh Neji Rangers datang mengacau. Kemudian mereka bisa lahir dengan bentuk fisik sempurna. Dr. Hinelar kaget. Ternyata jantung Raja Jabius bisa mengubah yang tadi nyata menjadi tidak nyata. Dr. Hinelar diserang Neji Rangers. Mereka masih menganggap Mega Rangers musuhnya. Sampai kapanpun. Yugande mengingatkan tugas mereka telah berakhir. Jadi pulanglah. Mereka nggak mau, lalu bertarung melawan Yugande. Setelah itu, saatnya mengembalikan wujud Mega Rangers. Sekarang ketahuan siapa sesungguhnya Mega Rangers. Untung lagi, dikala Neji Rangers hendak menghabisi mereka, tangan Neji Rangers terkena tembakan. Rupa-rupanya Yugande belum habis. Kesempatan ini dipakai Mega Rangers untuk kabur. Apa daya, mereka kesusul juga. Dan tak sengaja, Dr. Hinelar melihat pula siapa Mega Rangers. Jadi mereka. Dr. Hinelar nggak bisa menyaksikan pertarungan Mega Rangers versus Neji Rangers sebab ia terluka parah. Si Borena harus merawatnya. Hayakawa yang baru tiba melihat pertarungan itu bak game legend aja. Neji Rangers akhirnya hangus terkena tembakan multi-attack rifle. Sesaat kemudian, dari kepulan asap, muncul Neji bentuk lain. Mereka adalah Neji Phantom CS. Sekarang, Mega Rangers yang terdesak. Pindah pada Mega Silver, ia dicegat Yugande. Ia nggak punya waktu buat melayani Yugande, maka dengan sekali tebas, Yugande cepat gamenya. Tujuan Hayakawa adalah pusat mesin perubah manusia. Atas nama Ketua Pengembangan Khusus INET, ia akan berusaha mengembalikan manusia data ke wujud aslinya. Banyak banget kartu data yang udah dibuat Dr. Hinelar, dan berhasil. Semua manusia sudah kembali ke wujud asalnya. Sementara itu, Mega Red amat kewalahan menghadapi Neji Phantom. Sejak mereka balik dari neraka, semakin bertambah kekuatannya. Kalau begitu, balikin lagi ke neraka, kata Hayakawa. Caranya, pancing mereka ke ruang perubahan data. Oke. Tanpa kepikir oleh Neji Phantom, mereka mengejar Mega Rangers. Hayakawa sedikit kesulitan, sebab mereka masih dalam jarak yang renggang. Bila ada kesempatan yang pas, itu yang ditunggu. Neji Phantom masih bisa membelit Mega Rangers. Semua pada membantu. Dan dengan Tomahawk Mega Blue, belalai pun putus. Akhirnya, mereka semua dirubah ke dalam kartu data. Apes deh lo. Cuma aneh saja, kemana kune-kune ya? Dan kota Hinelar berhasil dihancurkan. Bersambung ke episode 2, kisah-kisah akhir Mega Rangers.